tentang pengamatan siklus hidup Drosophila, kemudian pengamatan morfologi Drosophila, dan percobaan persilangan monohibrid Drosophila. Adapun tujuan dalam praktikum kali ini, yang pertama, mengetahui cara mengkultur Drosophila. Kemudian yang kedua, mengetahui siklus hidup dari Drosophila. Yang ketiga, mengetahui morfologi dari Drosophila. Dan yang keempat, mengetahui hasil keturunan dari persilangan monohibrida Drosophila. Yang pertama, kita ingin menjebak Drosophila, yaitu menggunakan botol mineral bekas. Pertama, botol mineral bekas kita bersihkan, kemudian nantinya bagian kepala ini akan kita gunting dan kita kebalikan, disatukan secara terbalik, dan kita juga membutuhkan pisang yang sudah sangat matang. Dan ini merupakan perangkap yang akan digunakan untuk menangkap Drosophila. Kemudian perangkap yang sudah saya buat, saya letakkan di dapur agar mendapatkan Drosophila. Dan juga pada bagian bawahnya kita beri tatakan piring yang diberi air. Nah, supaya tidak dihinggapi oleh semut dan juga menjaga suhu agar tetap normal. Sambil menunggu Drosophila terperangkap di dalam perangkap yang kita taruh, kita dapat melakukan sterilisasi terhadap botol kaca yang ingin dijadikan sebagai tempat media kultur. Nah, caranya dengan memanaskannya atau menaruh di air yang panas. Nah, kemudian setelah nanti disterilisasi, botol kaca kita isi dengan medium berupa pisang yang telah matang dan kita tutup menggunakan busa. Nah, setelah kita mendapatkan Drosophila pada botol perangkap ini, langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam botol kultur ini. Nah, caranya menggunakan sedotan ini. Yaitu pertama kita masukkan sedotan ini ke dalam botol kultur, kemudian kita giring Drosophila yang ada di botol kultur untuk masuk ke dalam sedotan. Nah, setelah didapatkan Drosophila, kita tarik dan kita jepit pada ujung bagian lainnya. Nah, setelah Drosophila didapatkan, kita masukkan ke dalam botol kultur lewat sela-sela bagiannya seperti ini. Dan kita sentil-sentil untuk mendorongnya masuk. Nah, setelah itu didapatkan 20 Drosophila, kita beri label patah pada botol kultur dan siap untuk diamati proses siklus hidupnya. Berikut hasil pengamatan siklus hidup Drosophila. Sebelum kita melakukan pengamatan morfologi, kita akan membius terlebih dahulu Drosophila. Nah, caranya dengan mengambil Drosophila dari botol kultur dengan sedotan ini. Nah, kemudian kita ambil sedikit alkohol dan kita beri pada kapas. Nah, ini sudah ada kapas yang saya beri dengan alkohol. Lalu kita sumbat pada ujungnya seperti ini dan kita tunggu beberapa detik hingga Drosophila tersebut pingsan dan dapat kita amati morfologinya. Berikut merupakan hasil pengamatan morfologi Drosophila jantan dan betina. Ini merupakan Drosophila betina yang dilihat dari tampak ventral. Terlihat adanya
ujung abdomen yang meruncing, kemudian sayapnya lebih panjang daripada ukuran tubuhnya, serta terdapat antena, tibia, dan tarsus. Ini merupakan tampak dorsal dari Drosophila betina. Terlihat adanya garis-garis di bagian abdomen yang menyerupai cincin. Kemudian matanya berwarna merah, tubuhnya berwarna oranye, dan terdapat protoraks. Ini adalah Drosophila jantan yang dilihat dari tampak ventral. Terlihat ujung abdomennya tumpul, sayapnya lebih panjang dari tubuh, kemudian terdapat antena dan memiliki ukuran tubuh lebih kecil dibanding dengan Drosophila betina. Lalu tampak dorsal dari Drosophila jantan. Terlihat matanya berwarna merah, kemudian terdapat garis-garis pada abdomen, namun pada garis paling belakang lebih solid dan lebih tebal. Lalu warna tubuhnya juga berwarna oranye. Sebelum kita melakukan persilangan monohibrid Drosophila, kita akan membuat media APGR terlebih dahulu. Nah, media APGR ini dibuat dari bahan-bahan yang terdiri dari agar plain atau agar putih, kemudian pisang, lalu ada gula merah yang akan kita gunakan secukupnya, lalu ragi yang kita gunakan adalah vernipan, dan air 100 ml. Yang pertama, pisang kita haluskan. Lalu kita tambahkan gula merah yang telah dihaluskan secukupnya saja. Nah, kemudian kita tambahkan agar 1 sendok. Nah, segini cukup. Lalu kita tambahkan ragi atau vernipan. Juga secukupnya, sekitar segini kita masukkan, dan kita tambahkan air sebanyak kurang lebih 100 ml. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita aduk, dan selanjutnya kita panaskan di atas kompor dengan api yang sedang. Kemudian kita panaskan di atas kompor hingga matang dan kita taruh di dalam media yang selanjutnya. Dan inilah media yang sudah dimasukkan ke dalam botol kultur. Nah, di sini dalam persilangan monohibrid Drosophila ini saya menggunakan 5 ekor Drosophila jantan dan 5 ekor Drosophila betina, dan akan dilihat berapa keturunan yang dihasilkan dari persilangan tersebut. Persilangan monohibrid Drosophila. Pada persilangan ini menghasilkan fenotip, yaitu mata berwarna merah. Kemudian pada persilangan ini menghasilkan jumlah keturunan F1 sebanyak 60 ekor. Lalu pada persilangan ini juga dipengaruhi oleh faktor umur Drosophila, di mana Drosophila betina ketika berumur 24 jam, maka individu betina akan memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap jumlah keturunan. Kemudian, begitu juga pada Drosophila jantan, ketika sedang mencapai kematangan seksualnya, yaitu kira-kira berumur 12 jam setelah menetas.